Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santiana Muhammad Ridwan Gafar dan Asrina dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang sentralisasi dan desentralisasi. Pengertian sentralisasi merupakan pemusatan seluruh kewenangan kepada pemerintah pusat. Pengertian desentralisasi merupakan kewenangan yang diperoleh daerah otonom dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan daerah masing-masing. Kelebihan dan kekurangan desentralisasi. Kelebihan, organisasi menjadi lebih efisien. Pengembangan dan perencanaan organisasi lebih terintegrasi. Peningkatan resource sharing dan sinergi. Pengaturan residence, aset, dan fasilitas lain. Perbaikan koordinasi pemusatan ekspertis. Dan kekurangan yaitu kemungkinan penurunan kecepatan pengambilan keputusan dan kualitas, demotivasi dan disinsentif bagi pengembangan unit organisasi, penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan, peningkatan kompleksitas pengelolaan, perspektif luas namun kurang mendalam. Adapun faktor-faktor desentralisasi. Pertama, filsafat manajemen. Ada sebagian manajemen yang diotokratik yang menginginkan pengawasan pusat yang kuat. Dua, ukuran dan tingkat pertumbuhan organisasi. Bila keputusan dipegang oleh manajemen puncak, maka organisasi tidak mungkin dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Karena bila ada masalah yang mendesak harus lewat manajer puncak yang tentunya memakan waktu yang lama bagi organisasi yang besar cenderung akan memperbesar desentralisasi dalam kegiatan. 3. Strategi dan lingkungan organisasi. Faktor ini sangat penting sekali dan menentukan bentuk yang akan diambil, yang selanjutnya akan mempengaruhi derajat desentralisasi. 4. Penyebaran geografis desentralisasi. Semakin menyebar geografis cenderung organisasi menggunakan desentralisasi karena keputusan yang akan diambil lebih baik bila sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. 5. Tersedia peralatan pengawasan yang efektif. Bila peralatan yang tersedia berkurang, organisasi cenderung menggunakan sistem sentralisasi karena sulit untuk memonitor semua kegiatan yang ada di organisasi tersebut. 6. Keanekaragaman produk dan jasa. Semakin jenis dan macam produk cenderung untuk menggunakan sistem desentralisasi. Sebaliknya, semakin tidak beraneka produk yang dihasilkan cenderung menggunakan sentralisasi. 7. Karakteristik organisasi lainnya tergantung pada masing-masing organisasi yang berhubungan dengan pembuatan keputusan, biaya, dan lain sebagainya. 8. Kualitas manajemen desentralisasi memerlukan lebih banyak manajer yang berkualitas sebab harus memutuskan dan mengambil tindakan sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan desentralisasi. Kelebihannya yaitu keputusan yang dibuat lebih dekat dengan pelanggan. Yang kedua, lebih mampu merespon situasi lokal. Yang ketiga, peningkatan tingkat layanan pelanggan. Yang keempat, konsisten dengan bertujuan untuk menyanjung hierarki. Yang kelima, cara yang baik untuk melatih dan mengembangkan manajemen junior. Yang keenam, harus meningkatkan motivasi staf. Sedangkan kekurangannya yaitu pengambilan keputusan tidak sesuai strategis, sedangkan kekurangan dari desentralisasi yaitu pengambilan keputusan tidak selalu strategis, lebih sulit untuk memastikan praktik yang konsisten dan kebijakan. Pelanggan mungkin lebih suka konsisten dari lokasi ke lokasi. Yang ketiga, mungkin beberapa disekonomis skala, misalnya duplikasi peran. Yang keempat, siapa yang memberikan kepemimpinan yang kuat bila diperlukan, misalnya dalam krisis. Yang terakhir adalah sulit untuk mencapai kontrol keuangan yang ketat, resiko biaya overruns. Selanjutnya, tantangan desentralisasi, yaitu yang pertama,
Dibutuhkan komitmen kuat dari daerah untuk mengembangkan standar nasional pendidikan. Yang kedua, perubahan paradigma pembangunan daerah dan fisik ke non-fisik. Demikianlah penjelasan tentang sentralisasi dan desentralisasi dari kelompok 5. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.